Shalom saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Konflik, satu kata yang mungkin tidak asing untuk setiap kita. Saya yakin setiap saudara pernah mengalami konflik, atau mungkin bahkan sering mengalami konflik. Konflik di tengah keluarga kita, konflik di tempat kita bekerja, bahkan di dalam komunitas orang percaya pun konflik bisa terjadi. Masalahnya bukan apakah konflik itu akan terjadi, tetapi bagaimana kita menanganinya. Mari kita bersama-sama membaca dari Matius 18 ayat 15 sampai 20. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya ada keterangan 2 atau 3 orang saksi. Perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Sebab, di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, disitulah aku ada di tengah-tengah mereka. Saudara, di dalam perikop ini, Yesus memberikan prinsip yang bijaksana tentang bagaimana menghadapi dosa atau kesalahan dalam relasi. Dan yang menarik, tujuan utamanya bukan untuk menghukum, melainkan untuk menolong, memulihkan. Saudara bayangkan sebuah jembatan yang retak di tengahnya. Jika retakan itu dibiarkan, lama-lama jembatan itu pasti akan runtuh dan membahayakan banyak orang. Tetapi jika retakan itu segera diperbaiki, jembatan itu akan bisa tetap kuat dan berfungsi dengan baik. Begitu juga dengan hubungan antara manusia. Kesalahan yang tidak diselesaikan bisa merusak relasi. Tetapi ketika ditangani dengan benar, hubungan itu justru bisa dipulihkan dan bahkan mungkin menjadi lebih kuat. Yesus memulai dengan langkah pertama. Jika saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Di sini prinsipnya 4 mata. Artinya apa? Masalah ini tidak langsung disebarkan kepada orang lain, tidak diceritakan kepada orang lain, tidak langsung menjadi gosip, tidak langsung diumumkan kepada banyak orang. Langkah pertama adalah berbicara secara pribadi. Tujuannya bukan untuk mempermalukan, tetapi untuk menolong dia, untuk memulihkan relasi itu. Yesus berkata, jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Keberhasilan bukan ketika kita menang di dalam konflik itu, tetapi ketika saudara kita itu dipulihkan, itulah menang. Namun Tuhan Yesus juga realistis. Kadang orang itu tidak langsung mau mendengar, begitu ya. Saat kita beritahu, kita mungkin nasihati atau tegur, orang itu tidak mau dengar. Karena itu Yesus memberikan langkah yang kedua. Dikatakan, bawalah seorang atau 2 orang lagi. Ini mengikuti prinsip perjanjian lama bahwa suatu perkara diteguhkan oleh 2 atau 3 orang saksi. Tapi tujuannya tetap sama, mencari kebenaran dan pemulihan, bukan untuk mempermalukan. Dan jika masih tidak berhasil, Yesus berkata, sampaikan kepada jemaat. Ini adalah langkah yang terakhir. Ketika komunitas perlu terlibat demi menjaga kesehatan rohani bersama. Kemudian Yesus berkata sesuatu yang sangat kuat. Apa yang kamu ikat di dunia akan terikat di sorga. Dan apa yang kamu lepaskan di dunia akan terlepas di sorga.
Ini menunjukkan bahwa ketika jemaat bertindak sesuai dengan kehendak Tuhan, keputusan itu memiliki otoritas rohani. Lalu Yesus menambahkan janji yang sering kita dengar. Jika dua orang sepakat meminta sesuatu, Bapamu di surga akan mengabulkannya. Dan puncaknya, ini di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Saudara, ini berarti ketika orang percaya berkumpul dengan hati yang mencari kehendak Tuhan, Kristus sendiri hadir di tengah-tengah mereka. Kuncinya adalah mencari kehendak Tuhan. Saudara, firman ini memberikan pelajaran penting. Yang pertama, jangan menyelesaikan masalah dengan gosip. Saudara, seringkali ketika seseorang bersalah kepada kita, reaksi pertama kita adalah menceritakan kepada orang lain. Menceritakan kepada orang lain, mungkin dibungkus dengan hal yang rohani, tapi sebenarnya kita menggosipkan. Namun Tuhan Yesus berkata, mulailah dengan bicara langsung. Baik-baik bicara langsung. Kejujuran yang penuh kasih jauh lebih membangun daripada kita cerita kepada yang lain gosip yang merusak. Yang kedua, tujuannya adalah untuk pemulihan relasi itu. Perbaikan. Yesus tidak berkata, tegurlah supaya dia malu. Tidak. Yesus berkata, jika dia mendengar, engkau telah mendapatkannya kembali. Artinya apa? Tujuan utamanya itu memulihkan relasi itu. Memulihkan saudara kita. Supaya konflik itu boleh selesai dengan baik. Tidak membesar, tidak menjadi masalah yang banyak orang tahu lalu perbincangkan. Fokusnya adalah pemulihan. Dan yang ketiga, Tuhan hadir dalam komunitas yang mencari kehendak-Nya. Saudara-saudara, Yesus menjanjikan bahwa ketika orang percaya berkumpul dalam nama-Nya, Ia hadir di tengah mereka. Ini mengingatkan kita bahwa gereja bukan hanya organisasi manusia. Gereja adalah tempat di mana Kristus hadir di tengah-tengah umat-Nya. Karena itu kita harus selalu mencari apa yang Tuhan kehendaki. Apa yang Tuhan mau. Saat ada masalah, saat ada konflik, kita harus selesaikan berdasarkan apa yang Tuhan mau, Tuhan kehendaki. Mungkin saudara saat ini sedang mengalami konflik, saat ini saudara sedang menghadapi masalah. Maka cobalah bicara dengan baik. Tegurlah kalau memang ada yang harus ditegur. Jangan kita lalu menceritakan kemana-mana dan membuat masalah itu menjadi besar. Konflik itu akan semakin tajam. Saudara yang terkasih, konflik mungkin tidak bisa dihindari. Tetapi cara kita menangani bisa mencerminkan hati dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Yesus mengajar kita untuk berbicara dengan kasih, mencari pemulihan, dan menjaga kesatuan. Saat kita berbicara, bukan untuk mempermalukan, bukan untuk menjatuhkan, bukan untuk menghakimi atau menunjuk-nunjuk kesalahan. Tetapi kita perlu berbicara dengan kasih, supaya pemulihan itu terjadi. Tujuan menegur bukan memenangkan perdebatan, tetapi memenangkan kembali saudara kita. Kiranya Tuhan memberikan kepada setiap kita hati yang rendah dan penuh kasih, supaya dalam setiap hubungan kita, nama Kristus yang dimuliakan. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, tolong kami saat kami menghadapi konflik. Berikan kami hikmat kebijaksanaan untuk bisa menyelesaikan konflik itu dengan baik. Kami boleh berbicara dengan baik. Kami menegur dengan kasih. Bukan untuk mempermalukan. Bukan untuk menjatuhkan. Bukan untuk menghakimi. Tetapi supaya pemulihan itu terjadi. Konflik itu bisa diselesaikan dengan baik. Tolong kami Tuhan, supaya kami tidak bergosip terhadap konflik yang terjadi. Biarlah kami boleh memiliki hati seperti hati-Mu. Dan biarlah melalui konflik yang ada, kami boleh bertumbuh dan kasih-Mu nyata. Tolonglah kami ya Tuhan. Biarlah Engkau yang selalu hadir di dalam hidup setiap kami. Di dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus, Allah kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati.